Kalau jadi satu kesatuan boleh nggak? Ya nggak bisa dong ya. Itu berarti saling berjauhan. Jadi salah satu dapur harus dinonaktifkan, ya. Karena apa? Karena nggak mungkin ada di dua tempat dua-duanya itu pasti bagus. Ya, salah satu mesti ada yang salah tuh. Ya. Nah, akibatnya apa? Dua-dua jadi bermasalah ekonominya. Nah, kalau ekonomi bermasalah, kapan dua-dua bisa punya rumah sendiri nantinya? Memang kalau kemarin kan sudah dibahas tuh, ya ada dibahas bahwa bisa saja antara pintu dengan kompor tadi kita bikin penyekat ya, kita bikin lemari di antara keduanya, itu bisa. Tetapi itu yang terhindari adalah masalah ekonomi. Nah, masalah perjodohan nggak hilang, masalah pelecehan nggak akan hilang. Selamat datang di Feng Shui di edisi 6 Agustus 2021 untuk sahabat Sonora. Sudah tersambung melalui telepon. Ada Pak Kang. Selamat malam Pak Kang. Selamat malam Juragan Harya. Sekarang ini tanggal 6 Agustus toh. Ya. Artinya 2 hari lagi dong ya. Tanggal 8, 2 hari lagi tanggal 8 bulan 8 tanggal cantik. Betul, tanggal 8 bulan 8 tahun 2021. Berarti ulang tahun yang ke-49 dong ya. Betul. Aduh, selamat anniversary. Selamat ulang tahun Sonora. Terima kasih. Tetap Ya. dan senantiasa berkumandang di udara. Amin, amin. Dan juga Bersubangsi tiada henti dong ya. Jaya di mana-mana. Amin. Jaya juga para stafnya, Amin. pengurusnya, penyiarnya, reporternya, semuanya deh. Ya, dan jaya pula para pendengar setianya, pendengarnya di belahan bumi manapun. Ya, tetap berjaya selalu. Amin. Terima kasih ya. Pak Kang, kabarnya gimana? Sehat? Oh, selalu. Saya cuma mau cerita nih. Kenapa Pak Kang? Pernah dengar nggak sih ada kalimat datang tidak diundang, pulang tidak diantar? Ya. Apa ya? Masa yang itu? Apa tuh? Takut Pak Kang. Nah, pasti mau sebut jelangkung. Tak nggak nyebutin. Iya. Begitu, di film kan begitu. Padahal kan yang datang tidak diundang bisa juga cinta. Waduh. Cinta itu totonya masuk, merasuk lubuk hati setiap orang. Nggak ada yang undang loh. Bisa juga pada pandangan yang pertama. Ya, tapi juga seperti jelangkung. Kalau jelangkung kan merasukkannya ke rantang goyang tuh. Juga nggak diundang. Nah, seperti jelangkung, dia juga kalau lagi putus cinta nih, hilang juga, nggak diantar, sendirian dia melayang kemana-mana, hilang di alam maya tuh. Itu cinta ya, menguap. Jadi jangan selalu berpikir jelangkung. Ya deh cinta. Iya, tetapi memang kita ini kan tanggal 8 juga masuk bulan ke-7 Imlek, ya, tanggal 1. Nah, bulan ke-7 Imlek memang dikenal sebagai bulannya jelangkung. Bulan cinta. Ya, kalau bulan cinta sebetulnya yang terkenal tuh bulan ke-6 Imlek gitu ya. Yang 7. Nah, bulan jelangkung. Tapi kita coba, saya ada orang nih tadi saya dengar dari manajemen FSE ribut-ribut. Dia bilang di komen ada yang masih ngotot nanya katanya, ya, di video akar kehidupan dan akar keberuntungan. Katanya begini nih, kalau kata orang tua nih, bangun rumah di bulan ke-6 tengah tahun itu tidak baik. Ini benar nggak sih? Dan sebetulnya
Mau bangun di bulan berapa aja boleh, ya. Dan dalam kepercayaan dari orang tua juga nggak ada itu bulan ke-6. Kalau yang mulai membangun bulan ke-6 itu yang dilarang. Bedanya? Beda dong. Kalau kita udah mulainya sebelumnya bulan ke-6 terus aja ngebangun kan nggak ada masalah. Oke. Kalau memulai bulan ke-6 dianggapnya ke atas enggak, ke bawah enggak gitu. Nah, tetapi itu kepercayaan, bukan hitungan. Namun bagi Anda yang menyeksamai video bulan ke-6, jelas bahwa bulan ke-6 tahun ini memang nggak bagus untuk memulai segala sesuatu yang penting, termasuk menikah, bertunangan, membangun rumah, dan lain sebagainya. Tetapi bulan ke-6 Imlek memang berakhir pada tanggal 7 besok. Kan udah nggak selesai. Yang jadi masalah, ini yang masih ke bawah nih dari bulan ke-6 Imlek, tahu nggak apaan? Apaan? Yang ke bawah tidak, ke atas pun tidak itu adalah berbagai berita hoax yang marak. Itu kayak awet. Itu di bulan ke-6 tuh meledak banget tuh ya. Apalagi bulan ke-6 kan kata kuncinya ya, pancingan termakan, upaya bisa tidak keruan. Jadi banyak orang tuh yang menggunakan hoax untuk memancing gitu. Ada aja tuh, ada intriknya. Bagaimana nih supaya ini begini, supaya ini begini. Ada demi kepentingan buat diri sendiri, ada juga buat kepentingan kelompok, kayak masing-masing lah. Dan juga oleh karenanya, karena ada pancingan-pancingan tadi, itu iming-iming angin surga tuh luar biasa. Jadi kalau kita dengar berita-berita soal angin surga, udahlah. Itu memang, itu sudah kita bahas sebelum bulan ke-6. Kita udah buat tuh videonya, udah dipublish. Nah, saat itu memang ada 3 hal yang harus diwaspadai. Apa aja? Yaitu harus bisa jaga gawang, jangan kita tuh gampang percaya, harus bisa menghindari hoax, harus bisa menghindari iming-iming angin surga, ya. Dan lebih sebaiknya kita untuk itu jadi harus bersikap formal. Nah, oleh sebab itu bisa deh yang kurang jelas bisa juga untuk menyeksamai kembali video agar makin hoki, hindari pantangan dapur edisi 2. Atau kalau mau lebih lengkap ya, simak awalan video lak gue ya, bulan ke-6 Imlek di tahun kerbau logam Imlek 2572 ya. Ambisi yang bersifat ofensif ya, hasrat tak logis bisa hanya tumbuh dalam angan-angan belaka. Jadi yang kita khawatirkan ambisi yang justru nanti mencuat secara ofensif, justru ambisi yang hanya bersifat maya belaka. Alhasil, tolong digarisbawahi, ambisi yang tampak mencuat dan memuncak di bulan Imlek yang ke-6 ini dikhawatirkan hanya sebatas penggaungan saja, tanpa disertai dengan tindakan nyata. Jangan heran kalau kemudian kita banyak mendengar gaungan semacam itu di mana-mana. Jadi kalau kita hanya mampu berangan-angan, hanya mampu menggaungkan hasrat yang bersifat maya, yang kita khawatirkan kita kemudian dipermainkan oleh berbagai macam intrik dan hasutan. Sampai di sini jelas bahwa masalah gue kelak akan dicoraki dengan berbagai intrik, penyebaran kabar informasi yang bohong, hoax. Padahal sekarang ini di banyak media massa kita seringkali mendengar, melihat banyaknya hoax. Dan di bulan Imlek ke-6 kecenderungan tersebut dikhawatirkan meningkat dengan teramat sangat. Bahkan bukan tidak mungkin juga dipenuhi dengan berbagai umpan pancingan. Nah, terlepas dari apapun show Anda, kalau fenomena seperti itu Anda tanggulangi dengan sikap misalnya terlampau toleran, yang dikhawatirkan
prinsip dan kepemimpinan Anda mudah tererosi. Bahkan perlahan namun pasti, secara bertahap, tersadari ataupun tidak, kelak bisa tercampakkan pula prinsip dan kepemimpinan Anda tersebut. Dan kalau Anda sikapi sehingga dengan sikap yang mudah terlena, maka ambisi dan perencanaan Anda bukan tidak mungkin akan terabaikan dengan begitu saja. Dan kalau Anda sikapi dengan yang tidak masuk di akal, berdebat kusir, keseimbangan berpikir tentu saja mudah Anda gadaikan tanpa tersadari lagi, ya. Jadi apabila kecenderungan di atas tidak Anda sadari sesegera mungkin, berbagai upaya sepak terjang yang kelak Anda manuverkan di bulan ke-6 Imlek ini, dia khawatirkan menjadi benar-benar tidak karuan, saudara. Nah, sekarang kan kita mau masuk ke bulan ke-7 nih. Bulan ke-7 itu dari mulai tanggal 8 sampai nanti September tanggal 6 juga Ganharia. Apa sih yang akan bergejolak, fenomena apa? Nah, ini berbeda dengan bulan ke-6 nih. Ini bulan di mana sikap empati, simpati melonjak. Bagus dong? Bagus dong. Iya kan? Ini membumbung nih. Tetapi di area, di situasi Cit Gue Pua. Nah, Cit Gue Pua itu adalah yang juga dikenal sebagai bulan hantu kelaparan. Iya, makanya ada jelangkung. Makanya rame tuh orang main jelangkung. Ya, untuk panggil jelangkung kan itu yang terkenal tadi kan, datang tidak diundang, pulang tidak diantar. Ya, tetapi sisi baiknya yang kita lihat nih, bakal banyak aksi-aksi amal kebajikan. Jadi perbuatan baik itu akan menonjol, ya, meningkat. Namun tetap kita harus hati-hati juga kan, karena ada sisi bagus, ada sisi negatif yang harus kita saksamai. Di mana? Karena unsur air meningkat, ini perasaan akan memberangus logika. Jadi matematika logika kita ini harus kita kedepankan, ya. Nah, dan kita memang harus berhati-hati agar kita tidak terpancing untuk merasa iba. Karena kalau iba yang berlebihan, itu kan akal sehat kita hilang tuh. Iya kan? Nah, dan akibatnya apa? Akibatnya bisa memberangus kedisiplinan kita juga. Karena di bulan ke-7 memang kedisiplinan, kecermatan kita bisa goyang gitu ya. Nah, jadi untuk kita betul-betul bisa mewaspadai situasi tersebut dan kita bisa eksis di bulan ke-7 ini, ya, di bulan hantu-hantu yang kelaparan tadi, kita persilakan sahabat Sonora untuk menyeksamai video bulan ke-7. Juga sudah dipublish kok, ya. Juga ada 3 hal yang harus diwaspadai, seperti juga 3 hal tadi yang berlaku pada bulan ke-6 Imlek. Ini 3 hal apa nih? Ya, seksamai deh. Artinya apa? Kesalahpahaman, fenomena saling salah menyalahkan satu dengan lain dan merasa dirinya paling benar, paling pandai, kelak akan kita lihat sangat mengental. Padahal logika yang sedang terberangus sensitif perasaan, kan api jadi lemah nih karena air, ya. Api itu logika, diberangus oleh perasaan, tentu saja akan mengakibatkan timbulnya banyak masalah yang merongrong ketahanan dalam berprinsip. Jadi keteguhan prinsip akan goyah, mudah goyah. Karenanya mudah percaya pada hasutan bisa jadi merupakan salah satu dampak buruk fatalisnya. Kita harus mewaspadai hal itu. Bahkan karena unsur tanahnya menurun itu bisa sampai ke kondisi nadir,
Tentu saja hal ini mengindikasikan lemahnya aspek kedisiplinan dan tanggung jawab yang betul-betul harus kita seksamai dari waktu ke waktu. Nah, kondisi bisnis semacam ini sepantasnya kita waspadai benar. Nah, untuk apa? Diwaspadai agar kelak tidak menimbulkan konflik kesalahpahaman, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Diwaspadai agar kelak tidak mencuatkan aksi-aksi pembangkangan dan atau pembokongan. Diwaspadai agar kelak tidak menciptakan keonaran dalam bentuk apapun, melainkan agar kedisiplinan dan tanggung jawab senantiasa terjunjung tinggi. Boleh dibilang tentu saja ada sisi positif, ada sisi negatif. Nah, kalau sisi negatifnya itu tidak kita siasati semenjak dini, potensi positifnya tentu akan mudah menguap dengan begitu saja. Padahal kalau kita bandingkan nih, periode cheat gue dengan periode luck gue yang baru saja berlalu, ya, di mana periode luck gue kita ramalkan kemarin peluangnya itu cenderung menurun, ya. Maka potensi bisnis pada cheat gue ini sebetulnya diramalkan jauh lebih baik, ya. Tentu saja tidak pantas kalau kita sia-siakan. Alhasil dapat disimpulkan bahwa apabila hantu-hantu cheat gue, ya, apakah itu yang tampil dalam bentuk konflik kesalahpahaman, pembangkangan dan pembokongan, tidak kita waspadai, tidak kita tanggulangi dengan baik dan benar, maka kesempatan emas akan sukar sekali untuk kita genggam. Nah, hasil maksimalnya tentu akan kita dapatkan apabila kita dapat berkesejajaran, berkeselarasan, berkeserasian, berkeseimbangan dengan kepercayaan di masa cheat gue ini untuk banyak berbuat amal kebajikan, ya. Dengan begitu tentu saja segala sesuatunya akan termudahkan dengan sendirinya pula, ya. Nah, kita mau masuk dulu deh ke pertanyaan. Oke nggak nih? Oke dong. Ini Ya. yang dari Pak Kang atau yang dari saya? Dari saya dulu deh ya. Boleh. Oke. 30 nanti. Oke, ini ada Bayu-Bayu nih. Pada video sehat, harmonis, kaya, berkat feng shui dapur. Pak Kang, selamat, salam sehat katanya. Saya mau tanya Pak, kalau rumah 2 tingkat apa boleh setiap tingkatnya memiliki masing-masing dapur? Di lantai 1 ada dapur, di lantai 2 ada dapur. Boleh nggak sih? Boros ntar tuh. Enggak, berdasarkan feng shui boleh sebetulnya. Boleh. Nah, kata Pak Kang nggak boleh kalau dapur jauh-jauhan, kan itu berjauhan. Satu di lantai bawah, satu di lantai atas. Boleh kalau sifat daripada bangunan itu kondo. Artinya apa? Artinya di atas dan di bawah itu penghuninya berbeda. Di Indonesia memang masih jarang yang begitu, tapi kalau di luar negeri kan banyak. Jadi ada tangga terpisah memang untuk naik ke lantai 2 dan pemiliknya bisa berbeda juga tuh. Ya, kalau memang itu boleh, artinya itu tidak berbeda dengan apartemen. Apartemen kan satu bangunan, setiap unitnya punya dapur masing-masing, kan boleh, ya toh? Itu boleh kalau memang itu berbeda. Simak lagi video agar makin hoki, hindari patangan dapur edisi 1-2 atau video mengenai dapur lainnya ya. Di situ dijelasin kecuali yang hanya terconnecting saja gitu ya. Bahkan bukan hanya itu, posisi tangganya juga bisa jadi masalah tuh juga kan. Karena kalau satu di lantai bawah, satu di lantai atas dihubungkan dengan tangga dong. Iya. Nah, kalau tangganya itu adanya di area dapur, itu nggak boleh, kecuali tangganya berada di area khusus tangga tidak menjadi satu dengan dapur. Kemudian ada pertanyaan yang serupa dari beton bertulang. Kalau beton ya mesti ada tulang, kalau nggak ada tulang untuk beton patah nanti. Kecuali betonnya dari kayu kali ya.
Nah, pada video agar makin hoki, hindari pantangan dapur 02 yang edisi kedua. Pak Kang, rumah saya memang ada 2 dapur terpisah jauh. Nggak mungkin disatukan. Karena satu dapur keluarga saya di sebelah kanan rumah dan satu dapur adik saya di sebelah kiri rumah. Apa yang harus kami lakukan? Ya kan? Ya boleh aja sih, nggak ada masalah gitu ya. Kalau rumah tersebut terpisah satu sama lain, artinya yang terkoneksi hanya halaman belakang dan halaman depan. Tengahnya harus terbagi 2, nah, itu boleh. Ya, nah kalau jadi satu kesatuan boleh nggak? Ya nggak bisa dong ya. Itu berarti saling berjauhan. Jadi salah satu dapur harus di nonaktifkan, ya. Karena apa? Karena nggak mungkin ada di 2 tempat, dua-duanya itu pasti bagus. Ya, salah satu mesti ada yang salah tuh. Ya. Nah, akibatnya apa? Dua-dua jadi bermasalah ekonominya. Nah, kalau ekonomi bermasalah, kapan dua-dua bisa punya rumah sendiri nantinya? Iya. Ya ngotot aja di rumah itu. Iya dong. Kita kan mau maju, ya kan? Nah ya, kalau mau maju, kakak dan adik kan bisa saling bertukar pikiran. Ya, salah satu kita nonaktifkan aja supaya kita bisa maju nih. Yang satu hanya untuk pemanas deh, kasih oven doang gitu toh. Tapi nggak boleh ada kompor gitu. Atau dengan cara lain nih, ya, yaitu dibikin aja di pavilion gitu. Jadi satu di pavilion gitu ya. Jangan menjadi satu kesatuan di bangunan rumah kalau ada tanahnya mencukupi ya. Jadi cuma cara itu yang bisa dilakukan, kalau tidak memang bukan hanya ekonomi yang akan menjadi masalah, tetapi juga hubungan antara suami istri, keluarga pun bisa bermasalah pula. Kemudian ada pertanyaan dari None pada video agar makin hoki, hindari pantangan dapur. Pak Kang Hongkian, kalau di depan kompor ada pintu kamar tidur, cara menanggulanginya bagaimana ya Pak? Biar tidak bongkar kamar, makasih. Kan udah kita bahas nih sebetulnya ya, jadi harus disaksamai itu video-video yang sudah berlalu. Malah juga nggak boleh kan sih kalau nggak salah? Kenapa? Sebelahan pun kalau nggak salah juga nggak boleh kan? Iya, ya kamar tidur nggak boleh dong ya. Nah kemudian dia masih ngotot lagi, dia tanya lagi ya, pada video yang sama pun dia tanya, Pak Kang, kompor saya berhadapan dengan pintu kamar, bagaimana solusinya? Ya, 2 kali tuh di Sehat Harmonis Kaya Berkat Feng Shui Dapur, 2 kali dia bertanya ya, efek jeleknya apa kalau kompor berhadapan dengan pintu dan solusinya enaknya gimana ya caranya. Memang kalau kemarin kan sudah dibahas tuh ya, ada dibahas bahwa bisa saja antara pintu dengan kompor tadi kita bikin penyekat ya, kita bikin lemari di antara keduanya, itu bisa. Tetapi itu yang terhindari adalah masalah ekonomi. Nah, masalah perjodohan nggak hilang, masalah pelecehan nggak akan hilang gitu ya. Jadi kalau mau betul-betul hilang, pikirkan cara untuk merubahnya ya, walaupun kita keluar uang sedikit tapi manfaatnya tentu jauh lebih besar. Ya, ada pertanyaan dari Adelina Walangitan pada video Sehat Harmonis Kaya Berkat Feng Shui Dapur. Mau tanya Pak Kang, kalau dapur berhadapan dengan pintu belakang bagaimana solusinya? Rumah hadap timur, terima kasih. Nah, kalau rumah hadap timur, dapurnya ada di mana? Kalau dapurnya ada di barat daya aja udah salah ya. Nah, kalau adanya di barat atau di barat laut masih oke. Nah, sekarang di belakangnya ada pintu. Bagaimana? Ya kalau pintunya cuma berhadapan dengan dapur nggak masalah. Ya nggak boleh kalau pintunya itu berhadapan dengan posisi kompor. Ya, kalau berhadapan posisi kompor ya dibikin sekatnya. Nah, tetapi kalau pintunya itu kemudian dinonaktifkan akan timbul penyakit gitu ya. Jangan menonaktifkan pintu. Jadi di depan dapur kompor terdapat pintu ruang dapur, memang nggak masalah sepanjang tidak menghadap ke kompornya gitu ya. Kemudian
Ada Cindy Imut. Pada video sehat harmonis kayak berkat feng shui dapur. Mohon dibantu lagi mengenai masalah kamar tidur anak kami. Dapur dan kamar anak akan dibuat sekat dan dibuat pintu lain. Ini kalau sudah disekat ya udah benar dong ya. Dapur dan kamar anak akan disekat dan dibuat pintu lain. Kamar anak kami ada pintu sendiri tetapi tidak digunakan. Ya, kalau pintu nggak digunakan akan menimbulkan penyakit. Tinggal tergantung di posisi mana itu pintu beradanya ya. Di arah mana. Itu ada video yang kita sudah publish, sudah lama sekali itu, bisa dicek. Saya sendiri udah lupa tuh judul videonya apa ya. Nah, karena anak tersebut masih kecil, dia bilang, jadi kami buat pintu connecting ke kamar tidur orang tua, yakni ke kamar kami. Boleh aja dibikin connecting ke kamar orang tua, asalkan jangan dibikin connecting yang terlalu banyak antara kamar. Udah di sini connecting, terus ke kamar mandi terconnecting. Kalau sering banyak connecting, akan mengganggu kesehatan kaki, ya, terutama kaki anak, itu akan jadi masalah, ya. Jadi tolong itu dipedulikan benar. Apa sebaiknya pintu anak kami dibuat dinding saja? Boleh ya. Jadi kalau mau ke kamar anak harus melewati pintu kamar kami baru ke kamar anak. Ya boleh saja. Atau sebaik dibanding pintu nggak difungsikan. Kenapa? Daripada nggak difungsikan mendingan ditutup. Tetapi jangan kusennya nggak dicabut kemudian ditutup pakai triplek. Itu ada kusen di dalam tuh. Itu juga akan menimbulkan masalah lagi nantinya. Dicopot ya semua. Dicopot. Atau sebaiknya mana yang harus ditutup? Silakan mau tutup yang mana. Ya, misalnya kalau pintunya kamar tidur orang tua itu adanya di ruang tamu misalnya, yang ditutup yang harus kamar tidur orang tua dong. Ya, karena kalau ada pintu kamar tidur di ruang tamu, itu masalahnya ke ekonomi lagi tuh. Bakalan banyak tagihan yang nggak dibayar. Bocor gitu perekonomiannya. Betul ya. Pintu kamar anak atau pintu connecting, dia bilang ya, yang harus ditutup. Silakan, tinggal dipilih sesuai apa yang tadi sudah dijelaskan. Apakah boleh pintu tak usah ditutup? Ya tadi sudah dijelaskan burung ya. Kalau bisa jangan terlalu banyak yang connecting ya. Mohon dibantu karena tak bisa dengar radio sonora. Waduh, bagaimana nih Juragan Haria? Kami tinggal di Wamena, Papua. Jauh banget dari Pakang. Terima kasih. Kalau dibilang jauh sih susah ya. Bukannya mau nyombong nih. Bakar juga nih penyaluran jawabannya. Iya. Ya, jadi yang dengerin sonora kan waktu itu ada pertanyaan dari Hong Kong, ya dah. Dari Malai, dan klien-klien saya juga ada dari Papua Nugini, dari Merauke, Timor Leste, banyak tempat. Ya, jadi kalau ada niat pasti ada cara dong. Ya. Misalnya dengan streaming kan. Iya. Nah kalau streaming, mungkin Juragan Haria silakan kasih tahu caranya seperti apa. Boleh sih sahabat Sonora, cek di sonora.id ya. Ini nanti bisa di Sonora Jakarta atau juga di jaringan sonora-sonora lainnya. Maka ini kita break dulu. Iya. Nanti kita sambung lagi ke pertanyaan-pertanyaan sahabat Sonora ya Pak Kang ya. Oke dong. Kesehatan, karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur.
agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Sudah di sesi ketiga pada malam hari ini di Feng Shui, dan Pak Kang, ini udah ada beberapa pertanyaan sahabat sonora yang masuk, kita bahas sama-sama. Oke, Pak Kang. tapi sebelum itu juga kan, saya mau menyampaikan kepada sahabat sonora ini, Boleh. ya selain Ibu Cindy Imut, ya, tapi juga sahabat-sahabat sonora di kota-kota lain yang mungkin bisa menyaksikan rekaman di FSA atau di channelnya Sonora, tetapi tidak bisa mendengar langsung acara kita. Andai kata misalnya tidak bisa streaming, mungkin Anda juga Gan Harga bisa memberikan nomor WA agar mereka bisa bertanya langsung melalui WA. Nanti ketika saya menjawab dan jawabannya dia tidak bisa dengar langsung, dia bisa menyimak ketika rekamannya telah dipublish, begitu. Iya, ke nomor WA yang mana? Ke 0812 112 9200. Ini sama kayak interaktif biasanya gitu ya Pak Kang ya? Betul, ya, jadi nggak ada alasan lagi. Jadi mereka bisa bertanya ke telepon tersebut, walaupun jawabannya mereka nggak dengar, nanti bisa menyimak pada rekamannya pada YouTube. Oke, ini juga bisa buat catatan sahabat sonora nih, mungkin kalau ada yang ketinggalan gitu kan, nanti bisa langsung dicek di YouTube-nya Pak Kang. Pak Kang, yang pertama, ini pasangan suami istri Pak Kang. Oke. Suaminya Wira. Wira. Tanggal berapa? 19 Juni 19 bulan 6 tahun 68. tahun 68. Jam lahirnya antara pukul 14 sampai 15. 14 sampai 15. Jadi kita anggap aja 14.30. Oke. Ya. Kemudian istrinya Lia. Wira dengan Lia. Tanggal lahir 11 bulan 10 tahun 69. 11/10 tahun 69. Pukul 1 dini hari. 1 dini hari. Oke. Bahkan kalau untuk berbicara usaha yang cocok apa Pak Kang? Kalau sekarang sebagai konsultan pajak ini suami yang menggerakkan, apa cocok? Kalau mau berbicara soal usaha apa yang cocok? Kalau cuma bicara soal usaha, bicara aja, boleh aja kok, usaha apa aja. Kan bicara kan? Bukannya mau usaha toh? Mau bicara soal usaha, boleh, usaha apa, bicarakan saja. Kalimat saya yang saya ganti berarti Pak Kang. Saya cocok untuk mereka. Nggak, guyon saja. Ya, yang cocok itu bidang berunsur untuk Wira ya. Bapak Wira juga Gan Wira, usaha berunsur kayu paling menjanjikan. Yang kedua tanah ya. Jadi bidang jasa itu masuk ke tanah. Sayangnya untuk jasa pajak tuh tanah air itu nggak cocok gitu ya. Nah kemudian Lia juga nggak cocok, padahal di jasa cocok gitu ya. Nah sebetulnya kedua-duanya cocok, terutama Lia untuk jasa hukum misalnya, jadi lawyer ya, itu jauh lebih cocok. Nah kalau untuk Lia yang paling cocok itu yang berunsur dominan api, yang kedua tanah. Jadi dua-duanya, yang keduanya tanah nih gitu. Ya memang ada yang lainnya tapi kecil-kecil, saya nggak mau sebutkan ya. Jadi kalau mau usaha bersama, usaha di bidang tanah. Di bidang konsulen pajak untuk Lia lebih cocok ketimbang suami ya. Jadi juragan ibu atau ibu Lia masih lebih cocok, tapi perkembangannya relatif lambat. Oke. Kalau rumah Pak Kang, ada mana yang cocok?
Ngadep ke timur atau ke timur laut, oke. Ya, tetapi saya minta tolong kalau untuk nanti mau betul-betul bisnis, tolong di bagian tenggara rumah letakkan akuarium yang cukup besar. Ikannya boleh berapa aja, tapi jangan sampai tidak ada ikan. Dan saya minta tolong untuk Juragan Wira, jangan keras kepala, jangan banyak dendam orang. Ya, begitu juga dengan Ibu Lia, tetapi juga Ibu Lia ini orangnya memang baik sekali ya. Ya, tetapi tolong jangan bawa perasaan dan tolong makanan yang manis dikurangi deh. Itu berlaku dua-duanya Pak, kan yang soal makanan manis? Iya, tetapi Ibu Lia yang lebih gila rasa manis. Baik, Wira, terima kasih. Kemudian selanjutnya Pak Kang, ada dari sahabat Sonora, ini David Christian. David Christian. Ya, tapi Davidnya pakai T. Davidnya pakai T, Christiannya pakai CH. Enggak, tanpa H. Oke. Ya. Lahirnya tanggal 10 bulan 4. Tanggal 10 bulan 4 tahun 93. tahun 93 ke pukul 13 siang. 13 siang. Pak Kang, usaha yang cocok apa nih Pak Kang? Yang paling cocok ya bidang berunsur tanah dominan. Ya, ada pilihan lain bidang berunsur kayu dominan atau logam dominan, tetapi perkembangannya lambat. Nah, kalau warna baju yang cocok dipakai untuk kehidupan sehari-hari, sebaiknya hijau dan merah ya, tapi sebetulnya juga jangan terlalu dipaksakan ya, karena kekurangannya juga nggak banyak sih ya, lebih utamakan hijau lah ya, putihnya tolong dikurangi. Oke, baik, mudah-mudahan juga menjawab, terima kasih. Kemudian dari Medan Pak Kang, Iya, ada Jane. ada Jane, Jane. Jane, ini perempuan ya. Kalau Jane menurut saya sih perempuan. Sama, lanjut ya. Oke. 23 bulan 2 23 bulan 2 tahun 97. Iya. Pukul 12:30. 12 lewat 30. Iya. Makanya bagi penanya itu ya, apa sih susahnya kasih tanda gitu ya, PLK gitu ya, laki gitu ya. Ya loh, itu soalnya biasanya tuh ujung-ujungnya pertanyaannya udah dapat slot dibacakan, ternyata ada yang kurang, akhirnya ke skip, antri lagi dari awal. Benar. Jadi sahabat Sonora ini mungkin ya, mumpung ada waktu, bisa dilengkapi dulu yang mungkin belum menyatukan jenis kelamin, tanggal lahir yang lengkap, dan juga jamnya, terutama kalau jam yang ditulisnya cuma 12 jam, ini bisa disertakan waktunya pagi, siang, dan juga malam. Betul. Pak Kang, saya udah 1,5 tahun pakai baju hijau. Iya. Nah, kalau sudah setelah 2 tahun, saya cocok pakai baju warna apa Pak Kang? Tadi dulu, ini Jane ini tanggal lahirnya 23 bulan 2 tahun 97. Lahirnya jam 12.30. Betul. Sayang, apakah saya pernah bilang Jane harus pakai baju warna hijau? Atau mungkin dia sebelumnya pernah konsultasi ya Pak Kang? Ya boleh iya, boleh enggak gitu ya. Terus kemudian pertanyaannya apa tadi? Itu tadi, saya udah 1,5 tahun pakai baju hijau. Iya. Setelah 2 tahun, saya cocok pakai warna baju apa? Oh, bebas ya kalau sudah makin prinsipnya makin menguat gitu ya. Nah, kalau yang penting kalau lagi santai, pakailah baju warna gelap-gelap supaya Jane ini jangan terlalu banyak menguras pemikirannya gitu. Jadi lelah pikirannya. Oke. Iya. Terus sekarang lagi kerja di perusahaan yang bergerak di bidang AC sebagai Di bidang apa? di bidang AC. AC. AC, air conditioner, sebagai finance. Sebagai finance. Cocok nggak ini? Enggak. Oh, yang cocok?
Yang cocok dia usaha sendiri di bidang berunsur kayu dominan. Mulai tahun ini juga oke. Nah, tahun depan dong ya, karena sio kerbau lagi ciong tahun ini. Oke, baik. Makasih Jen sudah bergabung. Apakah terakhir sekali sambil genepi menit 45, ini juga ada handicapnya. Siapa tuh? Masih si Jen. Oh, masih Jen. Handicapnya boleh dibilang nggak ada ya. Nggak ada. Kalau apalagi dia udah 1,5 tahun pakai hijau, berarti dia sebetulnya udah siap untuk menjadi pengusaha begitu. Iya. Baik. Maka nanti kita sambung lagi di sesi terakhir. Oke. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, hong shui, waktu, nasib, dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Di sesi terakhir masih bersama Pak Kang di Feng Shui malam ini. Kita lanjut lagi ya Pak Kang ya. Oke dong. Pak Kang, selanjutnya ini ada Tony Kusnaedi. Tony NI. N.I. Kusnaedi. 23 bulan 5. Tanggal 23 bulan 5 Tahun 67. tahun 67. Pukul 17:30. Usaha yang cocok apa ini Pak Kang? Usaha yang cocok, paling cocok ada 2 unsur ya. Unsur kayu dominan atau logam dominan. Tetapi bisa juga ke bidang berunsur campuran api logam atau kayu api gitu ya. Atau yang paling terakhir tapi lambat loh ya, yang berunsur api dominan. Itu saja. Iya dong, udah banyak itu. Itu mau pilihannya bingung sendiri nanti. Iya sih. Kalau kesehatan Pak Kang? Kalau kesehatan jaga liver ya. Terus makanan yang pahit bagus, tapi jangan terlalu pahit juga lah ya. Karena kita khawatir nanti akan mengganggu organ-organ penting lainnya ya. Jadi yang paling penting dijaga memang bagian liver, bagian empedu, dan mata. Nah, kemudian juga pencernaan ya, walaupun nggak terlalu fatalis, tolong dijaga. Kalau sama ini Pak Kang, apa namanya, arah rumah? Arah rumah, cocoknya menghadap ke timur laut atau ke timur. Oke, sudah dijawab semua Pak Tony, terima kasih. Kemudian selanjutnya ada dari Denny. Denny, ya. Kemudian NNY. Oke. 25 bulan 10. 25 bulan 10. Tahun 86. Tahun 86. Pukul 22:30. 22:30. Oke. Saya usaha di bidang kue. Paling cocok usaha yang berunsur apa Pak Kang? Apakah yang usaha bidang kue ini nggak cocok? Yang paling cocok yang berunsur air dominan. Di kue cocok tapi lambat.
Jadi kalau bisa pilihlah yang berunsur air dominan atau campuran antara tanah air atau kayu air. Oke. Nah, kalau rumah Pak Kang, ini sekarang tinggal di rumah yang menghadap utara. Gimana nih Pak Kang? Kalau menghadap ke utara sebagai kepala keluarga ya nggak cocok dong ya. Tentu di situ banyak masalah. Berarti dipindahnya ke Pindahnya menghadap ke ini banyak sekali. hadapnya. Iya, banyak sekali yang cocok hari ini menghadap timur laut dan timur. Iya sih dari tadi timur kalau timur. Iya, ya dari tadi ya. Iya, benar. Terus ini Pak Kang, sifat yang perlu diubah katanya. Sifat yang perlu diubah nggak ada sih, boleh dibilang cukup ideal, cuma tekadnya aja yang kurang ya, yang perlu digenjot ya supaya betul-betul punya ambisi yang dengan target yang jelas gitu, itu aja. Kesehatan juga aman. Kesehatan yang penting, jaga kesehatan tulang, paru, ya pernapasan, kemudian hindari makanan-makanan gorengan gitu ya, karena tenggorokan suka gampang radang dan gampang masuk angin juga dia. Ya, jadi jaga itu, juga jaga usus besar ini. Baik, Denny, terima kasih. Kemudian selanjutnya Pak Kang, Ya, ada Salim Lim. Salim Lim, 20 bulan 2 20 bulan 2 tahun 58 tahun 58 pukul 10:30 10.30 pagi. pagi. Oke. Nah Pak Kang, ini saya itu kepala keluarga Iya. dan rumah hadap timur. Ya. Apakah ada pengaruh dengan jodoh anak-anak saya? Karena sampai sekarang anak saya belum dapat jodoh yang tepat. Kebanyakan cuma berteman aja, gak ada yang sampai ke jenjang serius. Apakah ada bagian rumah yang harus ditambah sesuatu supaya jodohnya lancar untuk anak-anak Pak Kang? Iya, kalau gitu mestinya juragan Salim Lim call langsung, kita bicara langsung, karena kalau enggak saya ya nggak bisa, satu saya nggak bisa di-tag, kedua saya juga nggak tahu data anak-anak, jadi kelemahan kelebihan mereka saya juga nggak tahu gitu ya. Nah, tetapi yang paling penting untuk sementara kita belum bisa kontak langsung melalui Sonora tentunya ya. Nah, video mendobrak hambatan jodoh diseksamai dulu deh, ya. Ada nggak di situ handicap atau faktor-faktor penghambatnya? Ya, karena kekeliruan penataan rumah khususnya dapur itu pada umumnya yang menjadi biang keladi gitu, ya. Dan pembawaan sikap karakter dasar juga seringkali menjadi kunci penghambatnya gitu ya, menjadi batu sandungannya. Jadi kalau yang ada di sini adalah data orang tua, ya saya jadi bingung mau jawabnya gimana. Baik. Jadi memang amannya ketemu aja Pak Kang ini ya? Ya paling enggak saya perlu data anak-anaknya, si A, si B, si C ini kekurangannya apa, kelebihannya apa gitu ya. Ya, kalau seperti misalnya dari bapaknya, yang bisa saya tahu juragan Salim Lim ini orangnya perfeksionis gitu. Nah, kalau dia perfeksionis, anak-anaknya bisa keganggu nggak? Bisa, mungkin saja kan, karena mungkin tuntutan bapak terlalu luar biasa sehingga anak menjadi mengkadang. Cuma sebatas itu yang saya bisa tahu kan. Nah, tetapi lain daripada itu, ada kesalahan apa di dalam rumah atau ada hambatan apa pada anak-anaknya, saya tidak tahu. Ya, padahal juragan Salim Lim bukan orang yang keras kepala gitu, tapi tuntutannya ini loh, maunya perfect gitu. Oke, berarti bukan masalah soal rumahnya aja, tapi pribadi juga ya? Iya, kan di video mendobrak hambatan jodoh itu sudah saya uraikan. Oke. Nah, bahkan sebelum pamitan ini yang terakhir, Iya. ada Denny
Marta Wijaya. Denny, ENI. DENI. Marta Wijaya. Marta Wijayanya pakai JAYA. Ejaan baru. Iya. 17 bulan 3. 17 bulan 3 tahun 85. tahun 85. Pukulnya, jamnya pukul 8:30. 8:30 pagi. Oke. Bahkan kalau saat ini kerjanya di distributor farmasi. Bagaimana ini Pak Kang? Cocok nggak? Cocok banget. Banget bagus ya. Banget. Tapi mestinya Denny ini berani untuk bisnis sendiri. Nah, handicapnya aja yang perlu dirubah. Apa Pak Kang? Nomor 1, jangan pernah sok tahu deh Denny. Jadi Denny harus berusaha tampil beda, ya, lebih low profile itu ya. Kalau Denny bisa low profile, pasti high profit, ya, cepat sekali majunya. Dengan catatan semangatnya ditingkatkan, dan nomor 1 lagi, targetnya harus berani. Jadi Denny harus punya goalnya mau kemana. Nah, selama ini kan Denny sudah kerja di farmasi kan, kembangkan itu, ya. Ya mungkin bisa minta sama perusahaan untuk mengageni barang itu terlebih dahulu atau bagaimana, ya toh? Baik. Bahkan ketemu lagi minggu depan. Sampai minggu depan. Ya, sehat. Juragan Arya, sehat selalu, sehat juga sahabat Sonora dimanapun berada. Kesuksesan Anda adalah kebahagiaan kita semua. Amin. Amin. Dan juga sahabat Sonora, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung. Kami